Greetings to everyone. Selamat datang dan selamat bergabung. And let's break down the market. And let's go. Alright. First thing first, di sini kita mau mention a little bit ya dari stream kita di hari Senin. Hari ini kita upload video. Per hari ini kita ada di tanggal 13 Agustus. And gue akan buka dengan the data has spoken. The data has spoken artinya adalah apa yang gue inginkan itu terjadi ya. Seperti yang gue omongin di klip satu ini. Gue berharap dia ada penurunan seperti ini. Ya, mungkin di sini ada little bit bouncy sedikit ya, karena ini kan support untuk nahan harga. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, Bitcoin perfectly ngikutin skenario pertama kita, di mana dia ada a little bit of correction di sebelah sini, lalu dia ada sideways sedikit, baru ada mengalami pemantulan ke atas kembali, ya. Dan Bitcoin berhasil untuk reclaim dia punya area 121.000. And now the question is, kemana arah market mau pergi, kemana arah Bitcoin mau pergi? Karena kalau misalkan kita lihat-lihat, ini market cukup cukup bergejolak, cukup hype juga, banyak koin yang pump hari ini. And itu sesuai, to be honest, dengan our astrology calendar di sebelah sini ya, by 51 Network. Itu per tanggal 12 dan 13 itu ditandai bullish ya. Ini kalau misalkan kalian perhatikan di sini, tanggal 12 dan 13 itu bullish ya. Lalu nextnya apa? Nextnya kalau misalkan kita perhatikan dari astrology calendar, ini tanggal 14 sampai bisa dibilang tanggal 16 ya. Ini ada bullish neutral ya. Tapi di sini suggestionnya itu lebih ke arah holding dulu ya, hold atau scalp sedikit-sedikit. Jadi jangan terlalu agresif untuk mungkin 2 sampai 3 hari ke depan ya. Terkhususnya tanggal 14 dan tanggal 16 itu yang disuggestkan dengan astrology calendar. Tapi let's check it out ya, berdasarkan technical analysis itu kita harus seperti apa. Oke. Di sini ya, as we can see, Bitcoin baru saja bounce dari dia punya supportnya ya. Namun yang menjadi concern gue adalah ketika kalian lihat di sebelah sini. Secara pricing ini ada bearish divergence. Bisa dibilang ini ada hidden bearish divergence by RSI oleh Bitcoin ya. Karena kalau misalkan kita tarik dari titik sini, ini bisa dikatakan sebagai double top juga ya. Ini ada double top di Bitcoin. Lalu ada bearish divergence dari titik A, poin A ke poin B, ini kurang lebih pricingnya ada di range area yang sama. Sedangkan dari secara relative strength index ini mengalami penurunan. Ya. Perbedaannya di sini. Ini ada hidden bearish divergence dari Bitcoin. Lalu dari secara MACD pun dia ada chance untuk at least dia ada sideways movement dulu sedikit, ditandai dengan EMA MACD-nya sudah crossing dari barnya, and I think ini saatnya untuk Bitcoin sideways atau do a little bit correction. Now the question is harganya mau pergi kemana ya. Oke. Pertama-tama mungkin yang gua mau cek dulu, seperti biasa kita akan coba cek dari Fibonacci retracement. Ya, kita cari dulu golden pocketnya. Kalau misalkan kita tarik dari swing low sini ke swing high yang ada di sebelah sini, nah, kita akan dapat area golden pocket Fibonacci 0,5 sampai 618 kurang lebih di area sebelah sini. Ya, ini pun ini pun bertepatan dengan area support ya, bisa dibilang, karena di sini ada kumpulan candle juga. Ini bisa dibilang ada bullish order block juga. Jadi kalau misalkan Bitcoin mengalami penurunan dan kita kaitkan dengan bullish neutral ya, kalaupun koreksi, bullish neutralnya lebih ke arah dia ada a little bit of correction ke sini ya secara short term, lalu mungkin ada little bit bounce. Gue expecting adanya sideways di dalam Bitcoin untuk beberapa hari ke depan, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi koreksi yang cukup dalam dari Bitcoin. Kenapa gue bisa bilang demikian? Yang pertama adalah alasannya dari secara liquidity heat map.
Ya, dari secara liquidity heat map, ini kalau misalkan kalian perhatikan, liquidity heat map di time frame 1 minggu, ya, ini areanya tebal sekali guys, ya. Ini banyak area liquidity di area bawah sini, yang menandakan banyak banget orang yang sedang membuka posisi long. Sehingga liquidity hunt di dalam Bitcoin bisa saja terjadi. Dengan worst case scenario itu Bitcoin bisa turun sampai ke area 113.000 ya. Ya, 113.000, 114.000. Ini worst case scenario 113.000. Tapi mungkin kalau kita lihat dari sisi sini dulu ya. Dari sisi sini 117.000 sampai 115.000 itu masih menjadi area konservatif kita ya. Tapi kalau kita lihat in the lower time frame seperti time frame 3 hari, ini juga sama ya. Ini banyak liquidity-nya di area 117.000 sampai kurang lebih 116.000. Kalau misalkan kita connect dengan kita punya technical analysis, ini kurang lebih Bitcoin ada chance untuk mengalami koreksi di area kotak bawah sini ya, which is ini kalau misalkan kalian ingat dari video sebelumnya ya, dari video market outlook sebelumnya, ini adalah golden pocket Fibonacci untuk Bitcoin ya, area golden zone juga untuk Bitcoin. Ditarik dari mana itu kalau misalkan kita tarik ya, ini kita tarik bareng-bareng, itu gue tariknya dari swing low area bawah sini. Nah, kurang lebih dari bawah sini sampai area atas ini, dan kita akan dapat nih golden zone di area 117.000 ya, 117.000 sampai 116.000, curi-curi dikit ke 115 ya. Dengan worst case scenario Bitcoin bisa saja mengalami penurunan sampai ke 113.000, which is itu kurang lebih ada di area support sini ya. Ini ada kumpulan candle di sini. Jadi Bitcoin bisa aja hit area yang ada kurang lebih di sini lah ya. Gue tandain area pakai ini deh. Nah, Bitcoin bisa aja ada chance untuk visit area kotak tersebut ya. Jadi itu untuk Bitcoin secara short term time frame, gue masih mau menunggu dia arahnya mau kemana. Oh ya, satu lagi adalah dari secara POC ya. By POC untuk Bitcoin ini benar-benar tebel banget ya. Ini ngumpul area bid and ask ya, di area supportnya dia ya, di area pemantulan dia di area sini, which is itu kalau misalkan kita lihat ini kurang lebih ada di area 118.000 ya, 118 sampai 117.000. Tesisnya masih sama, kalau misalkan Bitcoin mengalami penurunan itu sampai ke 118, 117 by liquidity heat map, by POC, lalu didukung dengan adanya bearish divergence. Jadi apakah ini sudah waktunya Bitcoin untuk mengalami koreksi atau masih dia ada chance untuk mengalami kenaikan? Kalau skenario pertama kita ya, kalau short term time frame-nya tadi, skenario pertama kita adalah kita hit ke golden pocket Fibonacci yang ada di kotak sini terlebih dahulu. Skenario keduanya kita a little bit bearish ke area 117 atau bahkan ke 113.000 ya, worst case scenario, karena ada double top juga and bearish divergence. And kalau bullish scenario-nya, tapi ini to be honest ya, bullish skenario-nya itu gue ngeliat cuma dari astrologi aja, dari astro chart aja. Ini gue agak meragukan karena technical bilang bearish semua to be honest, walaupun dari secara astro chart 14 sampai 16 ini lebih ke arah bullish neutral ya. Mungkin kalau interpretasi yang gue bisa lihat dari secara astro chart 14-16 ya adalah mungkin sedikit ranging ke area atas dan malah jadi bikin triple top ya, atau mungkin kita bisa retest area all time high yang ada di atas sini ya. Terus daripada itu juga selain daripada itu, secara Bitcoin CME ya, ini Bitcoin CME belum fully ketutup to be honest ya. Ini kalau misalkan kalian lihat dari secara CME gap yang kemarin kita bahas, ini belum fully ketutup guys. So be wise and be careful. Lalu kalau misalkan kita lihat Ethereum ya, kalau misalkan kita lihat Ethereum pun ini udah cukup
By short term time frame dulu deh. By short term time frame, to be honest ya, by short term time frame Ethereum ada little bit chance untuk push, to be honest. Ini ditandai dengan MACD-nya. Walaupun ini secara short term mungkin ini masih ada turun dulu sedikit sih untuk Ethereum. Ya, ini bullish momentum masih dipegang oleh Ethereum, masih dipegang oleh alt. Nah, tapi yang menjadi concern gue adalah by 4 hour time frame. Ya, by 4 hour time frame-nya ini sudah cukup bearish untuk Ethereum, ditandai dengan price movement yang seperti ini ya. Dia terus mengalami kenaikan, sedangkan by relative strength index terlebih dahulu ya, by RSI di sebelah sini, ini sudah ada sign of weakness, ditandai dengan adanya bearish divergence ya. Adanya bearish divergence di sebelah sini. Sedangkan price itu terus mengalami kenaikan sampai ke area hampir bisa dikatakan hampir 5.000-an ya. Ya, 4.700 lah. Ini ada bearish divergence juga di Ethereum. Lalu dari secara MACD nih, MACD ini seharusnya dia sebentar lagi creating bar ya. Ini kan yang warna putih-putih ini disebut dengan bar. Seharusnya sebentar lagi Ethereum creating bar menuju arah bawah. Jadi mungkin gambarannya kayak gini. Nah, sedangkan dari secara exponential moving average MACD-nya nanti dia akan mengalami penurunan seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita proyeksikan untuk Ethereum, apa yang akan terjadi adalah adanya koreksi dulu ya untuk Ethereum. Koreksi ke area bawah terlebih dahulu, rejection karena ini adalah area resisten dia ya, ini area resisten dia, area all time high dia. Dan kalaupun dia mengalami rejection atau mengalami penurunan, ada dua tempat sih yang gue lihat ya. Ada dua tempat untuk kita ngambil keputusan. Yang pertama, kalau dari secara long dulu deh, dari secara bigger time frame terlebih dahulu. Dari ini kita delete dulu ya. Kita tarik dari secara retracement lagi. Gue ambil dari low yang ada di sini dengan high kurang lebih yang ada di sini. Oke, itu kita dapat di kotak ini ya. Jadi gue nggak usah gambar lagi. Ini dari secara higher time frame-nya, ini kita dapat di kotak ini. Tapi kalau kita ambil dari secara short term-nya, which is kita bakal ambil dari area sideway yang ada di sini ya. Kita cari dulu retracement-nya guys. Kita ambil dari area sideway yang ada di sini sampai ke high-nya kurang lebih ya. Kurang lebih kita ambil konservatif aja di sini. Nah, ini bisa jadi area yang divisit oleh Ethereum ya, area ini. Area ini possible ya. So, possible movement untuk Ethereum adalah, dan ini juga kok bisa dibilang key level ya ternyata ya. Ya, ini juga key level nih. Ini juga ada garis key level di sini. Jadi skenario untuk Ethereum adalah satu, skenario pertama dulu ya. Dia mengalami penurunan sampai ke area support di sini sideway dan ada mungkin nanti kenaikan lagi. Ini sama kayak Bitcoin waktu kemarin bisa dibilang movementnya ya. Turun ke area key level nanti ada kenaikan lagi. Or ini gue ngelihat ada bisa dibilang apa ya? Ada chances ya. Ada chances untuk Ethereum itu sebenarnya keluar dulu ya, fake out dulu ke atas. Karena dia sudah mendekati breakout dari dia punya resisten ya. Jadi mungkin ada kenaikan dulu ya, fake out. Kalau misalkan retestnya dia gagal, ini baru kita ngelihat penurunan di Ethereum. Jadi itu skenario kedua untuk Ethereum. What do you guys think? Menurut kalian itu kayak gimana? Apakah cocok atau tidak ya? Apakah cocok atau tidak skenario-skenario ini? Let me know in the comment section. Oke, last but not least, untuk kalian yang mau join Discord community kita, it's a free community. Gue juga sering ada live di sana setiap hari Senin, Rabu ataupun Jumat di Discord kita. Link ada di description di bawah. So, I think that's all from me. My name is 51 Chain. The only risk that you have are the time that you waste. Don't forget to leave a like, comment, and subscribe. And I'll see you in another video. Bye-bye.